Dalam perang melawan salah satu ancaman kesehatan paling serius di zaman modern, ada pahlawan di garis depan yang perannya seringkali nggak kelihatan, para perawat. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas, sepenting apa sih peran mereka buat membendung laju resistensi antimikroba. Coba dibayangin, sebuah dunia di mana luka goresan paling sepele sekalipun bisa jadi mematikan. Ini bukan fiksi ilmiah loh, inilah kenyataan yang bisa kita hadapi akibat resistansi antimikroba atau kita singkat AMR. Ancaman ini tuh ngintai di balik setiap infeksi dan bisa mengubah prosedur medis yang tadinya rutin jadi pertaruhan berisiko tinggi. Jadi apa sih sebenarnya musuh yang nggak kelihatan ini? Gampangnya gini, AMR itu terjadi waktu kuman, bakteri, virus, dan teman-temannya berevolusi. Mereka jadi pinter dan akhirnya kebal sama obat yang seharusnya bisa membunuh mereka. Jadi yang kebal itu bukan badan kita ya, tapi si kumannya itu sendiri. Akibatnya, pengobatan standar jadi nggak mempan, dan infeksi bisa menyebar liar nggak terkendali. Makanya, kita sering sebut ini sebagai pandemi senyap. Tanpa antibiotik yang ampuh, tindakan medis kayak operasi sesar, kemoterapi, atau bahkan cabut gigi aja bisa jadi sangat berbahaya. Inilah kenapa AMR itu bukan cuma masalah teknis kedokteran, tapi krisis kesehatan global yang butuh respon dari kita semua. Oke, menghadapi ancaman segede ini, Indonesia tentunya nggak tinggal diam dong. Kita punya rencana pertempuran yang jelas dan terstruktur, yang kita kenal dengan nama PPRA. PPRA, atau Program Pengendalian Resistensi Antimikroba, ini adalah landasan strategi nasional kita. Program ini diatur resmi oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Jadi ini adalah komando pusat di setiap rumah sakit buat melawan AMR secara terpadu dan sistematis. Nah, yang perlu kita pahami, PPRA ini nggak bisa jalan sendirian. Kunci suksesnya itu ada di sinergi yang kuat dengan tim lain, yaitu Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi atau PPI. Gini deh ibaratnya, PPRA itu adalah komando yang mengatur strategi penggunaan senjata. Dalam hal ini, antibiotik secara bijak. Sementara itu, PPI adalah pasukan yang membangun benteng pertahanan biar musuhnya, si kuman, nggak bisa masuk dan menyebar. Keduanya ini penting banget dan nggak bisa dipisahkan. Disinilah peran perawat jadi sangat-sangat vital. Yuk kita bedah taktik pertama yang ada di gudang senjata mereka, yaitu mencegah infeksi terjadi dari awal. Ini adalah pertahanan paling dasar, tapi juga paling efektif. Konsep utamanya itu disebut kewaspadaan isolasi. Ini bukan cuma soal misahin pasien ya, tapi ini adalah sebuah kerangka kerja yang lengkap buat memutus setiap kemungkinan jalur penularan kuman-kuman resisten di lingkungan rumah sakit. Kewaspadaan isolasi ini dipecah lagi jadi kewaspadaan standar yang harus diterapkan ke semua pasien tanpa terkecuali. Ada 5 pilar utama, mulai dari cuci tangan yang benar, pakai APD, sampai cara mengelola linen. Ini adalah hal-hal yang dilakukan perawat setiap hari. Tapi ini bukan sekedar rutinitas biasa loh. Ini adalah manuver strategis buat menciptakan benteng pertahanan super kuat terhadap penyebaran infeksi. Lanjut ke taktik kedua. Selain mencegah, perawat itu adalah mata dan telinga rumah sakit. Posisi mereka itu unik banget buat melakukan deteksi dini. Perawat adalah orang pertama yang paling sering melihat tanda-tanda vital sepsis. Ini adalah respons tubuh yang mengancam nyawa terhadap infeksi. Mengenali napas yang cepat, kesadaran pasien yang mulai berubah, atau tekanan darah yang turun, itu bisa jadi pembeda antara pasien bisa pulih atau malah berakhir fatal. Pengamatan tajam mereka lah yang jadi alarm pertama bagi seluruh tim medis. Diagnosis yang akurat itu butuh bukti yang kuat. Nah, di sini perawat berperan kayak agen intelijen. Mereka bertugas mengumpulkan informasi paling akurat supaya tim medis tahu persis musuh apa yang lagi dihadapi. Jadi, kuncinya ada di kualitas spesimen mikrobiologi. Ini bukan sekedar prosedur biasa, tapi sebuah misi pengumpulan intelijen yang butuh presisi tinggi. Setiap langkahnya penting banget. Ambil sampel sebelum antibiotik dimulai, biar jejak musuhnya nggak kabur. Pakai teknik steril, biar nggak ada informasi palsu dari kontaminasi. Kirim ke lab secepatnya, biar buktinya nggak rusak. Satu aja kesalahan kecil bisa menggagalkan seluruh misi pengobatan. Dan bedanya itu fatal banget. Sampel yang diambil dengan benar akan membantu lab menemukan biang kerok yang sesungguhnya. Hasilnya, antibiotik yang diberikan tepat sasaran dan pasien bisa sembuh. Sebaliknya, sampel yang terkontaminasi bisa menumbuhkan bakteri dari kulit, bukan dari sumber infeksi. Ujung-ujungnya, diagnosis salah, pengobatan nggak perlu, dan yang paling parah, malah mempercepat munculnya kuman-kuman kebal baru. Misi intelijen ini nggak akan lengkap tanpa dokumentasi yang rapi.
Mencatat setiap dosis antibiotik yang diberikan, jamnya, dosisnya, caranya, itu bukan sekedar kerjaan administrasi. Ini adalah bagian krusial dari keselamatan pasien. Tujuannya biar setiap langkah pengobatan bisa dilacak, dievaluasi, dan disesuaikan kalau perlu. Oke, taktik terakhir dan mungkin salah satu yang paling punya dampak besar adalah mengubah pasien dari yang tadinya cuma nerima perawatan jadi sekutu aktif dalam pertempuran ini. Caranya? Lewat edukasi. Ini nih pertanyaan yang paling sering kita dengar dari pasien. Sus, saya kan udah enakan, kenapa obatnya harus dihabisin? Jawaban dari pertanyaan inilah yang jadi kunci kepatuhan pasien, dan perawat adalah komunikator utamanya. Perawat menjelaskan kenapanya. Menghabiskan antibiotik itu penting buat memastikan semua bakteri jahat musnah, bukan cuma yang lemah-lemah aja. Ini mencegah infeksi kambuh lagi dengan bakteri yang lebih kuat, dan tentunya mengurangi resiko munculnya kuman resisten. Edukasi sederhana ini bisa memberdayakan pasien untuk jadi bagian dari solusi. Jadi, setelah kita lihat semua taktik tadi, gambaran besarnya mulai kelihatan jelas kan? Peran perawat itu bukan sekedar rangkaian tugas yang terpisah-pisah, tapi sebuah sistem pertahanan yang menyatu dan saling menguatkan. Mulai dari kebersihan tangan yang mencegah penularan, sampai edukasi yang memastikan pasien patuh minum obat, perawat adalah benang merah yang menyatukan semua elemen PPRA. Merekalah batu kuncinya yang membuat seluruh program ini jadi kokoh dan efektif. Tanpa kontribusi mereka di setiap lini, strategi sehebat apapun bisa runtuh. Perang melawan resistansi antimikroba ini dimenangkan bukan dalam satu pertempuran besar, tapi dalam ribuan tindakan kecil yang dilakukan dengan benar setiap hari. Nah, pertanyaannya sekarang untuk kita semua yang ada di pelayanan kesehatan. Tindakan mana, taktik mana yang akan jadi fokus kita untuk diperkuat mulai hari ini?